Selamat sore. Jumpa lagi di Cicak Kreatif, prakarsa dari Kadin Kepri bidang ekonomi kreatif. Kali ini kita akan membicarakan hal yang menarik lah ya, yang lagi tren saat ini untuk para milenial, yang tentunya Anda akan simak dan Anda akan mendapatkan ide-ide baru untuk berusaha di era saat ini untuk bisa menjadi referensi yang bagus. Kita kedatangan narasumber 3 orang yang sangat piawai di bidang ini. Saya perkenalkan nanti, ini ngomongnya santai aja ya, jadi saya pembukaan, nanti Anda ngomongin perkenalan diri dulu. Tapi saya sebutkan namanya dulu. Santai aja. Jadi kita kedatangan 3 narasumber. Satu Mas Chris Aprilioni. Beliau cukup tidak cukup, sangat mampu dalam hal ini. Kemudian Ibu Dewi Setiorini, ibu-ibu rumah tangga, tapi nggak kalah hebatnya dengan milenial ya. Dan Anda perlu simak itu. Kemudian ini belanjanya ke pasar. Pasarnya beda. udah disinggung ya, ada kata-kata itu tadi. Oke, satu lagi Bang Fikri Muhammad Haikal, milenial dong. Jadi Anda simak, kita akan mulai dengan mereka memperkenalkan diri yang tentunya dari situ Anda akan mendapatkan, oh ternyata ini yang dibicarakan. Oke, Mas Aprilioni, silahkan. Hai, saya Chris ya. Jadi kerjanya sekarang itu branch manager di Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jadi buat kalian yang mau buka rekening saham, mau beli saham ya bisa langsung ke JIV. Boleh sedikit miring gitu ya. Jadi hobinya apa Mas? Oh, miring kata-katanya gitu. Oh, gitu. Hobinya apa? Ngapain sekarang? Hobi saya main pingpong. Wah. Saya dulu atlet pingpong. Oh, keren. Sempat wakilin Indonesia. Wah. Serius. Sempat wakilin Indonesia. Oke. Keren. Wah, ini hobi atlet-atlet kalau mendengarkan ini menjadi inspirasi dong. Oke, ya, Ibu Dewi. Oke, kalau saya wirausaha, saya nyoba berbagai bidang wirausaha ya, dari berkebun, pernah berkebun buah naga, terus pernah usaha resto, juga properti. Cuma dengan semakin tua saya ngerasa juga fisik kemampuan terbatas. Jadi saya mulai, apalagi anak satu-satunya kuliah, saya mulai belajar saham. Dulu di kelasnya LME itu benar-benar baru pertama, dan ya alhamdulillah kemarin juga ada prestasi sebenarnya ya, lumayan. Tapi memang menurut saya setiap masa itu terus harus ada belajar gitu, karena ada aja yang saya hadapi itu tidak sesuai seperti yang dipelajari awal gitu. Kita belajar teori aja kan, begitu praktek di pasar rasanya masih kurang terus gitu, perlu belajar. Dan belajarnya saya senang sekali bisa dapat kesempatan ketemu dengan Mas Chris ini yang masih muda tapi ilmunya luar biasa gitu, profesor kalau buat saya. Jadi muda itu bukan ukuran ya? Nah, saya ibaratnya saya tuh kelas TK ini udah ketemu profesor gitu. Ini baru ngobrol sedikit aja banyak ilmu udah yang masuk gitu. Jadi ini terima kasih banyak juga udah didatangkan dan dipertemukan dengan Mas Chris ini gitu. Makasih banyak udah dapat kesempatan. Tapi ditanya hobi, sekarang hobinya apa? Kalau hobi jadi hobinya trading gitu ya Mas. Suka saya kayak gemes aja gitu, apalagi kan kayak ini ilmu baru gitu, perasaan masih dan tiap hari kayaknya ada yang baru gitu. Jadi nggak pernah membosankan. Dulu saya pikir bosan gitu kan, tapi ternyata ya ini seperti ketemu dengan Mas Chris, ada ilmu baru lagi gitu. Oh oke, besok saya terapkan gitu. Jadi ya hobinya jadi trading gitu. Dan bawa hal positif juga jadinya ke hidup saya juga kan. Ya. Dulu mungkin banyak waktu luang saya mungkin ya kayak ibu-ibu ya kadang kan nongkrong gosip Pak. Kalau sekarang kayaknya hidup saya jadi lebih positif sih Pak. Produktif lagi kan gitu. Jadi check out Shopee-nya lebih dikit ya Bu ya? Iya benar.
Iya benar-benar. Jadi kalau mau beli apa-apa juga kayak mikir bener. Jadi saya di konsumtif juga jadi enggak gitu. Kadang mau beli kan kalau zaman dulu mau beli apa gitu ya. Oh sekarang mikir kayaknya mendingan buat beli saham ini nih lagi naik nih. Sekarang shopaholicnya beda gitu. Iya. Arahnya jadi ke saham gitu. Jadi kayaknya oh ya kayaknya pengen beli saham ini aja gitu. Mungkin karena pemula ya, jadi masih excited gitu ya. Tapi semoga terus excited ya. Harus. Oke, terima kasih Bu Dewi. Next, saya Fikri Muhammad Haikal. Jadi saya di sini mempresentasi sebagai milenial ya. Dan saya masih kuliah di Jakarta. Lalu tapi anak Batam ini atau Iya. anak Kepri ini? Kepri. Oh, oke. Dan belajar trading juga. Hobinya? Hobinya Panjat gunung atau saya suka olahraga juga. panjat pinang? Suka berbagai olahraga, tapi hobi baru saya trading juga. Oke, trading Ya, juga. sama. Oke, di tahun harimau ini tentunya sudah disebutin jadi trading ya topiknya, saham ya yang sekarang lagi tren, dan Anda simak nanti perbincangannya dan kita akan bincang-bincang santai. Saya sebagai orang awam nih ya nggak tahu apa-apa mengenai trading, tapi saya harapkan dari bincang ini bisa mendapatkan sesuatu. Oh ternyata itu gitu, dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik. Masih bulan Februari tahun harimau, harimaunya mau menerkam mangsa yang hebat untuk dijadikan apa namanya ya. Dari bangsa. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal saham, soal trading ya, sebagai orang awam kita trading saham itu banyak orang bilang itu sih jual-jual yang nggak jelas lah, nggak ada bendanya tapi mengeluarkan uang dan sebagainya. Sebetulnya apa sih itu saham atau apa sih itu trading? Kalau dari mungkin Mas Chris Apriani bisa menjelaskan apa sih trading itu Mas, apa sih saham itu pemirsa Cicak, sehingga kita bisa mendapatkan ide lebih banyak, apa pengetahuan lebih lagi. Oh itu gitu. Trading itu sebenarnya luas ya. Jadi kalau kita istilahkan bahasa Indonesia, trading itu kan berdagang, aktivitas berdagang. Nah, ketika kita berbicara pada trading saham, ya berarti perdagangannya itu berdagang saham. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah saham itu apa sih? Kan itu. Saham apa sih yang diperdagangkan? Nah, di Indonesia itu ada namanya Bursa Efek Indonesia, di mana saham-saham itu bisa perusahaan-perusahaan besar itu melantai di bursa seperti Bank BCA, Astra, Bank BRI gitu ya. Nah, semua orang tuh sebenarnya bisa membeli sahamnya mereka. Tapi kan kita nggak bisa datang ke Bank BCA, saya mau beli sahamnya gitu. Nah, jadi ada satu platform yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia dari sekuritas-sekuritas, di mana semua orang itu bisa membeli saham-saham yang perusahaan belakangnya TBK gitu. Dan karena itu sudah dibikinkan sistemnya, jadi bisa dibeli dengan nominal yang kecil. Karena satuannya kan satu lot, jadi minimal beli itu satu lot. So kita contoh deh kayak Bank BCA yang udah gede gitu ya. Sekarang untuk beli satu lot Bank BCA itu mungkin hanya membutuhkan uang kurang dari 800.000 gitu. Jadi semua orang ya kalau kita lihat kan kita tentu mencari perusahaan mana yang benefit, perusahaan mana yang bonafit. Ketika kita megang sahamnya, apa sih yang kita bisa dapat dari sahamnya gitu ya. Nah, keuntungannya bisa dikasih yaitu kenaikan dari harga sahamnya. Misalnya belinya waktu itu 700-an ribu, terus harga sahamnya naik, waktu dijual bisa jadi 900-an ribu, itu bisa kita dapat keuntungan. Nah, yang kedua dapat dari pembagian dividen. BCA itu tiap tahun cetak profit nih, misalnya. Ya. Tahun 2021 profitnya BCA kita anggap mungkin 20 triliun misalnya. Nah, dari 20 triliun itu nanti akan ada rapat umum pemegang saham. Nanti akan dibahas, kita profitnya sekian, mau bagi dividennya berapa banyak. Anggaplah, oh yang dibagi setengah, 50%, 10 triliun dibagikan kepada pemegang saham. Nanti tinggal dihitung, Proporsional. kita megangnya berapa banyak. Per satu lembar itu masing-masing orang yang megangnya dapat berapa. Nah, jadi
ada dua keuntungan di situ. Jadi kalau kita melihat sebenarnya sama seperti bisnis biasa. Saya mau invest di warung kopi gitu ya kan kita tinggal keluarin uang untuk orang yang buka warung kopinya untung, kita dapat keuntungan. Cuma mungkin ya kita karena keluarin uangnya gede, dapatnya gede gitu. Tapi kalau BCA mungkin perusahaan segede itu kita keluarinnya mungkin ya sepersekian persennya lah gitu. Jadi dapatnya keuntungannya juga sepersekian persennya. Semakin besar ya tentu semakin besar ya keuntungannya kita dapat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kris. Berarti kalau kita punya saham, contohnya ya, terus kita jual, berarti kita sudah nggak punya saham, tinggal keuntungan beda tadi ya? Betul, kalau kita jual berarti ya kita cuma ambil selisihnya toh. Terus kalau selisihnya nanti dikembalikan lagi, dibeli lagi dan sebagainya, itulah perdagangannya ya? Betul, jadi orang ada di dalam trading saham, berarti dia kita beli dan jual sahamnya. Dan selain trading kan ada namanya investor. Investor itu kita cuma beli, jadi dapat uangnya itu dari Oke. Jadi kalau nggak di sahamnya nggak dijual belikan, tetap dapat keuntungan dari dividennya. Dengan catatan kalau perusahaannya untung ya, kalau Iya. perusahaannya rugi Oke. Menarik ya, saham. Berarti apa sih saham itu? Idenya bagaimana sih kita pilih saham yang tepat? Tentunya mau untung itu ya saham yang akan naik. Jadi kita beli sekarang, nanti naik kita jual untung. Akan naik itu yang jadi masalah. Ada bisikan dari pemirsa ini, emang segampang itukah gitu ya? Kalau menurut Bu Dewi selama ini apa nih yang segampang itukah seperti yang dikatakan Mas Kris ini? Seperti yang tadi Mas Kris bilang juga, kita emang sebagai trader tuh wajib ya hukumnya untuk kayak up to date semua berita gitu. Karena kan kebanyakan saham itu naik kenceng, apalagi kalau ada story yang bagus gitu. Jadi orang tuh punya ekspektasi gitu, harapan. Jadi kadang harapannya itu belum terrealisasi tapi udah naik duluan gitu. Jadi memang itu tuh penting banget itu up to date berita. Beliau bilang juga udah kayak kamus berjalan, berita apa aja harus tahu, wajib gitu. Kadang saya juga ketinggalan berita, cuman kaget kebetulan punya kok naik, kenapa ya gitu kan. Oh ternyata karena ini ada pemicunya, jadi itu perlu sekali gitu. Jadi bukan karena wah logonya bagus nih, kayaknya keren nih aku beli. kayaknya tulisannya kopi nih gitu ya. Kan gitu. Atau ada feeling dari nah itu ya. Fundamentalnya Justru juga. yang begitu jadinya ngomongnya kan judi. Iya. Banyak orang melihat oh ini barangnya bagus, tapi karena dipakainya cuma tebak-tebakan naik turun, akhirnya jadi hal yang nggak baik kan sebenarnya. Iya. Oke. Kita akan masuk lebih detail lagi. Kalau Mas Fikri, Iya. awalan Mulai. berkecimpung di sini itu ngapain? Ikut-ikutan temen atau disuruh ibu bapak atau bagaimana? Jadi awalnya tuh saya kan boarding ya, kuliah itu boarding, lalu Oh jadi boarding itu nggak tinggal di rumah ya? enggak, itu di asrama. Jadi setelah itu kan saya aslinya mau kuliah di Australia, tapi gara-gara pandemi dan lain-lain saya jadinya di rumah aja nih, dan nggak ada untuk membantu lah ibu atau ini. Jadinya saya tercimpung di situ. Coba-coba awalnya? Enggak, awalnya saya belajar juga ya, tapi belajarnya itu sambil learn by doing. Jadi saya tetap buka account tapi belum menjalaninya pakai duit real. Tapi ya oke. Iya, tapi saya ya masih tetap sampai sekarang belajar. Nah kenapa kok pilih itu? Kok nggak pilih jualan properti atau kenapa kok pilih itu? Ini apa yang menarik gitu ya? Menurut saya luas ya ini. Saham tuh sangat luas, jadi dan persentase untuk membelinya juga itu bisa sangat kecil gitu loh. Mungkin juga kan keterbatasan modal. iya juga, kan? itu juga. Oke. Namanya juga masih Enggak, masih, ya, kan? iya betul itu. Cuman sebagai milenial nih, anak muda nih, kok nggak milih main gitu ya? Kok milihnya nggak milih game atau apa? Oh, milihnya yang ada Iya. grafiknya lah, hijau sama merah dan sebagainya gitu. Karena tidak menghasilkan Mungkin ya. karena Ada cuan. mungkin ya. Ada denger-denger gitu.
mungkin karena pengaruh tren sekarang ya, di mana-mana ngomongnya saham atau mungkin gara-gara Oke. pandemi sekarang, jadi kok ini saham ini kok menarik ya, Iya, trading iya, ini iya. menarik ya, jadi saya mempelajarinya lebih dalam lagi gitu. Iya, yang lagi Karena tren ya. TikTok Penduduk ini Indonesia itu tahun 2020 itu yang ngerti saham cuma 3 juta orang. benar banget. Dari 270-an juta. Kecil secara persentase. Tapi memang 2021 itu naik jadi 8 juta. Jadi Oke. memang di luaran lagi hype. Tapi ya Hype kalau kita banget. lihat secara persentase 8 juta Masih itu kecil. Indonesia itu ketinggalan banget Ya. kalau masalah trading atau saham ini. Pemirsa, cicak ya. Kesempatannya masih banyak, 8 juta aja dari 250-an juta. Oke, ini sesuatu yang menarik untuk dipelajari jadinya. Kembali ke trading ini. Kalau dilihat di dunia maya, internet dan sebagainya, orang juga melihat itu ada blockchain lah, ada kripto. Apa itu masuk ke kategori itu gitu? Mungkin Mas Kris bisa jelasin. Ya, kembali ya, yang namanya trading tergantung temannya apa. Kalau tadi ngomongnya saham, berarti ya perdagangan saham. Nah, trading kripto, ya berarti yang diperdagangkan adalah kripto. Permasalahannya adalah seberapa percaya kan kripto itu. Banyak orang kan melihat, oh kripto ini adalah hal masa depan, sehingga banyak diperdagangkan, gitu. Jadi secara aset ada nggak? Ya mereka mengharapkan ini akan jadi sesuatu yang bisa dipakai di masa depan gitu. Jadi mereka membeli harapan. Di mana harapan itu apakah akan terjadi di kemudian hari, kita nggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Gitu. Jadi ini benar-benar bermain pada kalau kita bilang bet terhadap masa depan. Dimana Probabilitas kalau memang ada ya probabilitasnya Iya. terjadi, mungkin kita orang duluan. Dan biasanya kalau duluan kan dapat keuntungan lebih besar. Ya, Nah, ya. cuma balik lagi karena halnya itu masih berdasarkan harapan. Jadi tentu resikonya tinggi. Makanya saya selalu mengatakan kalau memang ingin terjun ke kripto, boleh asalkan risknya di manage. Jadi jangan sampai semua hartanya dimasukkan gitu. Karena balik lagi kalau memang ternyata tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, tentu pasti akan resikonya besar. Jadi kembali, semua yang kita lakukan harus ada research. Saya mau beli nasi goreng nih, gitu ya. Ya kita harus tahu nasi gorengnya siapa yang buat, makanannya dari mana gitu. Baru kita makan. Nggak mungkin kita beli sembarangan terus kita makan gitu. Jadi balik lagi kalau kita trading, apalagi menggunakan uang, kita harus tahu kripto seperti apa, tujuannya apa, resikonya seperti apa, harus detail. Kalau kita udah ngerti, oh ya barulah kita masuk. Banyak orang belakangan kenapa jadinya trading itu kata yang jelek, karena mereka ikut-ikutan, mereka nggak research. Oh teman saya Jatuhnya bilang kayak gini FOMO. nih. Iya FOMO. Iya, Kalau FOMO. kata anak-anak milenial sekarang FOMO. FOMO. Apa itu FOMO itu? Fear out of missing out. Weh. Semua orang ngomongin itu kan. Ya, 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 ya. Jadinya ikut-ikutan dan akhirnya mereka sendiri nggak ngerti apa Ya. yang dibeli dan terkadang drop turun, mereka Ya. panik akhirnya Ya. jual, ternyata naik lagi, ya jadinya malah terbawa oleh arus Iya. euforia market. Ya. Itu yang sebenarnya kita Itu yang paling bahaya. Iya, bahaya. Bahaya banget. Karena nggak punya trading plan istilahnya. Oke, break. Oke. Ya, oke. Bentar lagi. Lagi seru. Mulai lagi. Ih, cepet kali. Oke. kalau saya bisa sampai besok. Iya, ya. Mau juga loh, banyak belajar gitu sama dia. Oke, satu lagi. Kapan kalau- aja ya? Kalau kripto ya. Terus ada lagi yang forex trading. Berarti yang diperdagangkan itu adalah currency ya. Iya. Jadi apanya itu dari currency? Oh, kita kayak money changer atau apa gitu? Mirip seperti money changer. Oke. Cuma permasalahannya banyak orang bertransaksi forex itu gini. Jadi forex itu ada over the counter sama market rate. Yang banyak diperdagangkan adalah over the counter. Over the counter itu di belakang layar, di mana harga emasnya mungkin $1.800. Tapi kalau over the counter, saya sebagai pencipta harganya. Jadi Anda trading dengan saya, bukan dengan market asli. Gitu. Nah itu yang jadi banyak bias, terkadang harga itu bisa dimainkan dalam Dimainkan. hitungan detiknya itu naik turunnya. Jadi ya balik lagi harus research lagi. Kalau buat trading forexnya reliable apa, meyakinkan apa,
apakah ada perubahan harga atau pengaturan harga yang dilakukan oleh Forex ya itu perlu diperhatikan. Wah, menarik ya. Tapi ngomong-ngomong Anda duduknya santai Bu Dewi, ini santai ini. Kita mendapatkan environment yang santai di Mula kayaknya ini. Mula meng-create environment yang enak untuk ngobrol, berbincang. Mungkin nanti ada short course di Mula gitu ya. Dan mungkin sembari ngobrol silahkan dicipin hidangan atau sajian dari Mula, produk Mula. Dan kayaknya saya pesannya iya ini seger nih kayaknya. ada natural itunya. Terus dan mereka memberikan servis yang bagus dan membuat kita makin kerasan di Mula. Sama aja tadi yang iya sama. Oh, oke. Mau yang fresh juga sih. Iya. Anak muda ini. Ada yang nanya tempatnya di mana? Emang waktu kesini tempatnya di mana dibilang? Mulai itu. Di dekat arah masuk ke Mitra ya? Iya. Yosudarso area. Ya sudah. Oke, jadi yang mau ke Mula silahkan ke arah Yosudarso. Setelah Yosudarso sekolah itu Anda menemukan satu kompleks pertukuan yang katanya agak mirip satu pojok di Jakarta, bukan Batam. Jadi silahkan ke Mula, Anda akan merasakan sedikit beda seperti tidak di Batam dan Anda akan menikmati suasana yang enak serta hidangan pilihan menu yang bisa ngiler nih, saking kalau pakai masker nggak kelihatan ngiler. Oke, silahkan dinikmati.